Hai, selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan membahas true story, missing people, dan kisah-kisah menarik lainnya yang ada di internet. So, let's get to the story. Salah satu kenyataan yang menyedihkan dalam hidup adalah ketika seseorang hilang selama lebih dari beberapa minggu. Kecil kemungkinannya kita akan bertemu mereka lagi. Sebuah penelitian di negara bagian Washington menemukan bahwa jika seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dibawa pergi, resiko kematian mereka akan meningkat sebesar 74% jika mereka tidak ditemukan dalam 3 jam pertama setelah mereka menghilang. Sofia Juarez menghilang pada tahun 2003 dan keluarganya tidak pernah putus asa bahwa suatu hari dia akan kembali ke rumah mereka. Sekarang melalui kekuatan media sosial, impian itu dapat menjadi kenyataan. Setelah tersiar kabar bahwa seorang wanita di TikTok mungkin saja gadis yang hilang. Tetapi apakah ada kemungkinan Sofia masih hidup? Mari kita selami. Sofia Lorenzo Juarez lahir pada tanggal 5 Februari 1998 dari orang tuanya Maria Juarez dan Andres Gutierrez Abraham di California. Maria cukup muda ketika dia memiliki Sofia dan tidak dapat dukungan dari Andres. Andres menolak untuk percaya bahwa dia adalah ayah Sofia karena dia tidak pernah terlibat dalam hidupnya. Maria ditinggalkan dan membesarkan Sofia sendirian. Beberapa tahun kemudian, Maria membuat keputusan berani untuk pindah dari California ke sebuah rumah di 100 Block di East 15th Avenue di timur Kennewick, Washington. Di sana Sofia tinggal bersama ibunya, Maria Juarez, neneknya Ignacia Prado Juarez, pacar neneknya Jose Lopez Torres, saudara kandungnya, termasuk seorang adik laki-laki, 6 bibi dan pamannya, dan lebih banyak kerabat seusianya. Tak lama kemudian, Sofia menjadi kakak perempuan dari adik laki-laki yang sangat dia cintai, dan Sofia bermain dengannya sepanjang waktu. Meskipun rumahnya penuh sesak, keluarga itu sangat dekat dan mereka semua sangat mencintai satu sama lain. Tetapi kemudian pada tanggal 4 Februari 2003, sehari sebelum ulang tahun Sofia, sebuah tragedi melanda. Malam itu sekitar jam 8 malam, Sofia sedang bermain di kamarnya ketika dia mendengar pacar neneknya, Jose Lopez Torres, di kamar sebelah mengatakan dia akan pergi ke toko dan bertanya, apakah ada anak-anak yang mau pergi bersamanya? Meskipun yang lain menolak, Sofia memutuskan untuk menerima tawaran itu pada menit-menit terakhir. Torres bagaimanapun tidak sadar Sofia telah berubah pikiran dan meninggalkan rumah tanpa Sofia. Sekitar waktu ini, Sofia memasuki kamar tidurnya untuk meminta uang kepada ibunya untuk dibelanjakan di toko. Maria memperhatikan Sofia meninggalkan ruangan dan mendengar dia menutup pintu saat dia meninggalkan rumah. Penampakan terakhir Sofia yang dikonfirmasi adalah oleh ibunya ketika Sofia meninggalkan ruangan sekitar pukul 20:25 malam itu. Ketika dia meninggalkan rumah, Sofia mengenakan kemeja lengan panjang merah, terusan biru, kaos kaki ungu, sepatu kets Converse putih, dan anting-anting emas. Meskipun suhu di luar kira-kira 2 derajat Celcius, Sofia meninggalkan rumah tanpa mantel. Sofia berusia 4 tahun saat dia menghilang. Dia memiliki rambut hitam dan mata coklat dengan tai lalat di bawah satu mata dan tanda lahir di punggung bawahnya. Pada saat dia menghilang, dia memiliki tinggi 91 cm dan berat 15 kg dan kehilangan 4 gigi depan atasnya. Dia juga memiliki tindik di telinganya. Setelah tiba di toko, Torres membeli susu dan menelpon kerabat di Meksiko di telepon umum sebelum kembali ke rumah pada pukul 21:45. Kembali ke rumah, dia dan Maria menjadi sadar akan miskomunikasi dan bahwa Sofia tetap meninggalkan rumah untuk bergabung dengannya. Anggota keluarga lainnya percaya Sofia sedang bermain di dalam rumah atau di luar rumah. Setelah mencari putrinya dengan cepat, Maria menghubungi polisi pada pukul 21:23 malam. Detektif Sergeant Randy Maynard
adalah sersan patroli jaga yang mengawasi semua lalu lintas polisi di Kennewick pada malam saat Sofia menghilang. Maynard menemukan keadaan laporan itu, terutama waktu, kondisi cuaca dingin, dan usia Sofia membuatnya tidak mungkin pergi atau bersembunyi. Polisi tiba di rumah Sofia pada pukul 21:26, 3 menit setelah panggilan dilakukan. 2 petugas bertugas menggeledah rumah dan pekarangan, sementara petugas lainnya mewawancarai Maria Juarez. Radius pencarian ditingkatkan menjadi 4,8 km yang berpusat di rumah. 6 atau 8 petugas berseragam dari Departemen Kepolisian setempat tersedia untuk membantu pencarian, tetapi ratusan petugas dan petugas pemadam kebakaran dari detasemen terdekat bergabung dalam penyelidikan. Salah satu petugas pertama yang menanggapi kejadian itu adalah Sergeant Ken Letin, yang kemudian menjadi penyidik utama dalam kasus ini. Dengan cepat dikesampingkan bahwa Sofia telah hilang karena cedera atau tersesat, dan kasusnya segera diperlakukan sebagai kemungkinan penculikan. Amber Alert yang pertama dalam sejarah Washington dikeluarkan oleh kantor manajemen darurat tidak lama setelah pihak berwenang mengkonfirmasi bahwa Sofia tidak ada di rumah. Amber Alert adalah pesan darurat yang dikeluarkan ketika undang-undang lembaga penegak hukum menentukan bahwa seseorang yang berusia di bawah 18 tahun telah diambil secara tidak sah dan dalam bahaya yang akan segera terjadi. Peringatan tersebut dibatalkan setelah 36 jam, meskipun polisi menyatakan bahwa hal itu berdampak nyata pada masyarakat dan bertanggung jawab atas penerimaan ribuan tip pada hari-hari awal penyelidikan. Laporan lain menunjukkan polisi hanya menerima 184 tip dalam 8 hari pertama penyelidikan. Setelah Amber Alert kedaluarsa, polisi Kennewick, Sergeant Rip Dobke, meyakinkan media bahwa mereka masih memperlakukannya sebagai penculikan. Relawan berpartisipasi dalam pencarian daerah pedesaan di luar Kennewick pada hari setelah hilangnya Sofia, tetapi polisi menghentikan penggunaan pencarian sukarela pada 6 Februari 2003. Rumor palsu yang beredar di awal penyelidikan menunjukkan bahwa Sofia telah ditemukan, tetapi semuanya dibantah oleh polisi. Serikat Polisi Negara Bagian menawarkan hadiah $5.000 untuk informasi Sofia. Pada 8 Februari 2003, polisi menggeledah 3 tempat tinggal Sofia di Kennewick dan Burbank dengan anjing polisi. Rumah Burbank milik ibu dari pembunuh Jeremy Vargas Sagastequi yang keberatan polisi menggeledah rumahnya dan mengklaim detektif berusaha untuk menekan dia dan putranya agar mengakui serangan Sofia. Rumah keempat digeledah 3 hari kemudian setelah pria yang tinggal di sana membuat komentar yang mencurigakan tentang hilangnya orang asing melalui panggilan telepon yang eksplisit secara seksual. Polisi kemudian memutuskan bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan kasus tersebut, tetapi menuduhnya dengan pelecehan telepon. Tim penyelam polisi mulai mencari tubuh Sofia di Sungai Columbia pada tanggal 13 Februari 2003, tetapi tidak menemukan apapun. Sebuah helikopter militer yang dilengkapi dengan peralatan pendeteksi inframerah dipinjamkan untuk pencarian oleh Pengawal Nasional Angkatan Darat Washington yang mensurvei area di dalam dan dekat Kennewick, di mana para penyelam menemukan sepasang overall dan sepatu anak perempuan meskipun keduanya bukan milik Sofia. Selama 45 hari pertama setelah Sofia dilaporkan hilang, seluruh Departemen Kepolisian Kennewick difokuskan untuk menyelesaikan kasusnya. Begitu pula para agen dari FBI. Setidaknya 4 detektif menjabat sebagai penyidik utama dalam kasus ini dalam 8 tahun pertama penyelidikan. Menurut polisi, peran penyidik utama ditugaskan ke orang yang berbeda setiap beberapa tahun untuk membawa perspektif baru ke permukaan. Ibu Sofia, Maria dan neneknya Ignacia melakukan perjalanan ke Puebla, Meksiko pada bulan Maret 2003 untuk mencari petunjuk dalam penyelidikan tersebut. Candlelight Vigil dan pawai diadakan untuk Sofia pada tanggal 11 Februari 2003, 1 minggu setelah dia menghilang. Perjamuan dimulai dari rumah Sofia dan lebih dari 300 orang berbaris dari rumah ke gereja Saint Joseph.
Pada minggu ketiga pencarian Sofia, keluarga Juarez telah menghapus tugu peringatan publik yang didirikan di luar rumah mereka. Pada tanggal 1 Maret 2003, pembalap NASCAR Damon Last berpartisipasi dalam perlombaan Bus Cherish dengan foto Sofia sebesar 20 kali 50 inch terpampang di bagasi mobilnya. Last dan Tommy Baldwin Racing telah mengumumkan bahwa mereka akan menyumbangkan waktu 17 hari untuk mencari Sofia. Kehilangan pendapatan sponsor dengan harapan hal itu akan meningkatkan kesadaran untuk kasusnya. Kasus Sofia ditampilkan di America's Most Wanted kurang dari 3 minggu setelah dia menghilang. Siaran awal menghasilkan 13 tip telepon dari seluruh penjuru New York. Dia juga tampil di episode berikutnya pada bulan September 2003 dan Maret 2004. Sofia telah ditampilkan dalam 2 kampanye untuk meningkatkan profil publik orang hilang di Washington menggunakan truk semi-trailer sebagai papan reklame bergerak. Yang pertama dilakukan oleh perusahaan Gordon Trucking, kampanye kesadaran Homeward Bound, sebuah upaya kolaboratif antara The Washington State Patrol Missing and Unidentified Person Units dan Camway Transportation meluncurkan truk-truk bergambar Sofia pada 4 Februari 2021. Truk-truk tersebut menampilkan detail kasus seperti Sofia saat mereka melakukan perjalanan melalui Pacific Northwest dan sekitarnya. Dalam poster Homeward Bound-nya, foto Sofia pada usia 4 muncul di sebelah foto yang dibuat berdasarkan usia tentang bagaimana penampilannya pada usia 17 tahun. Poster Sofia yang hilang telah dipamerkan di Times Square, New York City dan di Benton Franklin Fair and Rodeo tahunan di Kennewick. Pada akhir 2007 atau awal 2008, keluarga Maria Juarez pindah kembali ke California. Pada pertengahan 2008, ia melahirkan seorang anak lagi. Maria Juarez meninggal di Sacramento pada 10 Januari 2009 karena komplikasi medis hampir 6 tahun setelah putrinya menghilang. Dia dikremasi dan pada 16 Januari prosesi penguburannya membawa abunya dari sudut East 15th Avenue dan Washington Street ke gereja Saint Joseph. Rute yang sama diikuti dengan nyala lilin pada Februari 2003 untuk putrinya. Dalam pernyataannya kepada media setelah kematiannya, keluarga Maria menyatakan bahwa dia tidak pernah menyerah, berharap Sofia pada akhirnya ditemukan. Pada tahun 2015, Kepala Polisi Kennewick, Ken Hohenberg, meminta pensiunan Kapten Polisi Richard L. Wehner untuk meninjau 9 kasus beku dari daerah tersebut. Hilangnya Sofia adalah salah satu kasus yang telah diselidiki Wehner pada Februari 2021. Dia adalah penyelidik utama. Upaya polisi baru untuk melanjutkan penyelidikan diluncurkan pada Desember 2020. Sergeant Randy Maynard juga tetap menjadi bagian dari pencarian. Menurut polisi, berkas kasus mereka pada kasus Sofia lebih dari 20.000 halaman. Ada beberapa teori tentang penampakan terakhir Sofia. Di antaranya adalah rute terpendek ke toko adalah membawa Sofia ke barat di jalan tempat dia tinggal, East 15th Avenue, dan kemudian ke utara di Washington Street. Seorang penduduk lokal yang tinggal di Washington Street melaporkan kepada polisi bahwa dia telah melihat seorang gadis muda menyeberang jalan di depan mobilnya ketika dia dihentikan di 14 atau 15 Avenue. Polisi percaya ini adalah penampakan terakhir Sofia. Seorang kerabat Sofia yang saat itu berusia 10 tahun juga mengaku telah melihatnya pada malam saat Sofia menghilang. Meskipun keterangannya belum dikonfirmasi, menurut versi kejadiannya ini, Sofia terlihat berjalan di jalan masuk di luar rumahnya dengan seorang pria yang mengenakan kaos hitam, celana hitam, dan sepatu hitam. Para saksi juga melaporkan melihat 2 van mencurigakan di sekitar waktu hilangnya Sofia. Yang pertama adalah sebuah mobil van yang terlihat di area sekitar waktu menghilang. Digambarkan sebagai model pertengahan 80-an dengan cat perak atau biru muda dan tidak ada jendela di sepanjang tubuhnya. Yang kedua adalah mobil van model pertengahan 90-an, ukuran penuh dengan cat oranye pudar dan plat nomor yang bertuliskan JJ. Diduga dikendarai oleh seorang pria kulit putih berusia sekitar 35 atau 40 tahun dengan janggut pirang tebal. Tidak diketahui apakah kendaraan atau pengemudinya memiliki peran dalam hilangnya Sofia.
Saksi lain juga mengatakan bahwa mereka telah melihat seorang anak laki-laki remaja Hispanik dan seorang gadis muda Hispanik ketika Sofia meninggalkan rumah. Ada juga beberapa petunjuk palsu, di antaranya adalah potongan tengkorak ditemukan oleh seorang petani di sebuah ladang di selatan Richfield pada 12 Agustus 2006 setelah kebakaran menghancurkan sepetak rumput liar setinggi pinggang yang telah menutupi tulang. Lapangan tersebut sebelumnya telah digeledah pada tahun 2003 setelah hilangnya Sofia dan digeledah lagi pada tahun 2004 setelah hilangnya Cody Haynes yang berusia 11 tahun. Jenazah dikirim ke kantor pemeriksa medis King County untuk diuji DNA, tetapi hasilnya tidak meyakinkan. Pada tahun 2007, penanggalan radiokarbon mengungkapkan fragmen tengkorak tersebut setidaknya berusia 600 tahun dan tidak mungkin milik Sofia ataupun Haynes. Pada tahun 2011, detektif polisi Wes Garnett yang saat itu menjadi penyidik utama dalam kasus ini mengatakan kepada media bahwa dia bekerja dengan Departemen Kepolisian Long Beach untuk menyelidiki tip yang menyarankan seorang remaja bernama Sofia Juarez dengan usia yang sama telah ditemukan di Facebook, tinggal di Long Beach, California. Akhirnya diketahui bahwa ini bukanlah gadis yang sama yang menghilang pada tahun 2003. Ada juga yang mengatakan penculikan oleh keluarga, tetapi ayah Sofia yang tidak pernah menjalin hubungan dengan Sofia bersikap kooperatif dengan penyidik. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu 48 jam setelah Sofia menghilang, memberikan alibi yang dapat diverifikasi kepada polisi. Detektif Sergeant Randy Maynard mengklaim bahwa seseorang yang dekat dengan keluarga Juarez sebelumnya mengatakan ada kekhawatiran bahwa seseorang di keluarga besarnya tidak senang dengan cara Maria Juarez membesarkan putrinya, meningkatkan kemungkinan bahwa Sofia telah diculik oleh seorang anggota keluarga dan dibawa ke tempat lain, mungkin ke Meksiko. Ada juga teori penculikan oleh orang asing, tetapi ibu Sofia, Maria Juarez, menyatakan putrinya itu pemalu dan tidak mau pergi dengan orang asing dengan sukarela. Maria Juarez percaya bahwa Sofia hanya akan pergi dengan sukarela dengan seseorang yang dia kenal. Penyelidik telah melihat kemungkinan bahwa Sofia diculik oleh orang asing dan dibunuh, atau mungkin tetap hidup tetapi ditahan di luar keinginan. Pada awal penyelidikan, pelaku kejahatan seks yang diketahui di daerah tersebut dihubungi oleh polisi. Pada saat itu, Kennewick adalah rumah bagi 167 pelanggar seks terdaftar. Sebuah teori berulang yang diselidiki oleh Departemen Kepolisian Kennewick menunjukkan bahwa Sofia dipukul oleh seorang pengemudi. Menurut versi kejadian ini, Sofia ditabrak kendaraan saat melintasi East 15th Avenue dan terluka. Penghuni kendaraan keluar untuk memeriksanya dan menemukan dia masih hidup. Tetapi daripada menghubungi pihak berwenang, dia memutuskan untuk memasukkannya ke dalam kendaraan dan meninggalkan tempat kejadian, membawanya ke lokasi lain di mana dia dibunuh dan dikuburkan. Berbagai situs lokal termasuk Hoover Park di Finlay dan Jump Off Joe di selatan Kennewick telah diusulkan sebagai situs pemakaman yang memungkinkan. Detektif Sergeant Randy Maynard telah mengklaim bahwa tipster berulang kali menyebut individu tertentu yang terkait dengan budaya narkoba lokal dan sejarah penggunaan narkotik sebagai pelakunya, dan bahwa orang-orang ini telah diselidiki secara menyeluruh seperti halnya kendaraan yang mereka operasikan pada saat hilangnya Sofia. Meskipun surat perintah penggeledahan dieksekusi terhadap para tersangka, analisis forensik yang dilakukan oleh Laboratorium Kejahatan Patroli Negara Bagian Washington dan FBI gagal menghasilkan bukti yang mengkonfirmasi tuduhan tersebut. Para penyelidik menganggap cerita itu tidak lebih dari urban legend. Tip lain yang dilaporkan berulang kali kepada polisi menunjukkan bahwa Sofia dibunuh dan tubuhnya dimakamkan di perbukitan dekat Kennewick, dan bahwa dia telah digali dan dikuburkan kembali beberapa kali untuk menyembunyikan bukti dari penyelidik. Pada tanggal 15 Maret 2021, pengguna TikTok
aka Yala, memposting wawancara yang dia lakukan dengan seorang wanita muda yang tinggal di Culiacán, Meksiko. Menurut wanita dalam video itu, dia berumur 22 tahun dan dia telah diambil dari keluarganya bertahun-tahun yang lalu. Dia berkata, jika ada anggota keluarganya yang menonton, dia ingin mereka datang dan membawanya pulang. Video TikTok ini telah ditonton lebih dari 200.000 kali dan hampir 2.000 komentar pengguna berspekulasi bahwa wanita ini bisa jadi Sofia atau tidak. Banyak yang mengatakan bahwa mereka pikir dia terlihat seperti Sofia. Selama ini beredar foto yang dibuat berdasarkan perakiraan tentang Sofia, tetapi gambar itu tidak mirip. Beberapa orang berpikir wanita di TikTok lebih mirip Sofia daripada gambar yang dihasilkan. Usia mereka hampir sama dengan usia Sofia yang akan menginjak 23 tahun pada Februari 2021. Cara lain untuk mengidentifikasinya adalah dengan beberapa ciri khas Sofia. Sofia diketahui memiliki tai lalat kecil di bawah mata kanannya dan tanda lahir di punggungnya. Karena kualitas TikTok cukup rendah, sulit untuk mengetahui apakah wanita tersebut memiliki tai lalat di wajahnya dan kita tidak bisa melihat punggungnya. Benar? However, perlu dicatat bahwa penculik Sofia bisa jadi menghilangkan tai lalatnya untuk mengurangi kemungkinan dia diidentifikasi. Banyak orang melaporkan video tersebut ke pihak berwenang di Washington. Ingin sekali mereka menyelidiki petunjuk ini. Jika ada kemungkinan apapun, ini bisa jadi Sofia. Pihak berwenang menghubungi pria yang melakukan wawancara untuk mengetahui apakah dia memiliki informasi lebih lanjut tentang wanita yang dia kunjungi beberapa kali di kota itu. Sekarang dia mencoba untuk menghubunginya kembali. Dia telah mewawancarai orang-orang di kota di daerah yang sama yang mengatakan wanita itu sering mengunjungi daerah itu. Sampai Mei 2021, pihak berwenang masih mencoba untuk menemukan wanita yang mereka setujui bahwa ada kemiripan yang pasti antara dia dan Sofia. Mereka berharap mendapatkan sampel DNA untuk melihat apakah itu benar-benar Sofia. Namun kabarnya kerabat wanita itu telah melapor dan memberitahu polisi bahwa wanita itu bukan Sofia Juarez. Hanya waktu yang akan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan apapun hasilnya, saya berharap keluarga Sofia mendapatkan dukungan karena mereka layak. Sekian dulu informasi dari saya. Saya akan update kasus ini lagi jika ada perkembangan. Apakah menurut Anda ini bisa jadi Sofia? Beritahu saya pendapat Anda di bagian komentar di bawah ya. Thank you for your support. Stay safe out there. Have a nice day. Bye-bye.